Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan BPMP Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara kali ini BPMP Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama berkenaan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan kita yang memilih kurikulum Merdeka untuk diimplementasikan di tahun ajaran baru 2022. Untuk Nusa Tenggara Barat sejumlah 3.000 lebih satuan pendidikan memilih implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Berkenaan dengan itu, maka di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kepala BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Suka, yang kami hormati. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Suka. Kemudian Bapak Kepala Bidang SMA Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pagi Pak. Selamat pagi. Kemudian Ibu Bayangkari Saib MPD Kabid GTK Kabupaten Lombok Tengah. Selamat pagi. Kemudian Bapak Effendi MPD Kabid PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Utara. Selamat pagi, Pak. Kemudian Bu Liswati STMM Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Kemudian Bu Nur Aini Safi SPD Kabid PAUD PNF dan Dikmas. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian Ibu Berlian Krisna Yutarti STP Kabid Pembinaan SMP. Selamat Pagi. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Pulau Lombok yang ikut pada acara pada pagi hari ini di BPMP Nusa Tenggara Barat. Nah, Pak Kepala BGP, kita sudah angka 70 lebih persen sekolah-sekolah kita yang sudah masuk ke PMM. Nah, ini kan berita baik buat kita dan diharapkan kita sampai kepada 100%. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan bersama BPMP apa aja Pak? Ya. 1, 2, 3 kata aja Pak. Ya. Jadi memang ini pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama, yaitu kolaborasi antara BPMP, BGP, dan Bapak Ibu Kepala Dinas bersama jajarannya di masing-masing kabupaten kota. Karena yang namanya IKM ini tidak bisa serta-merta kita lakukan sendiri, tapi tetap harus ada pendampingan. Lah, karena ini ada transisi dari kurikulum 13 kurikulum Merdeka, ini kan juga pilihan. Sehingga namanya pilihan, kalau tidak kita arahkan, tidak kita dampingi, ya insya Allah nanti dengan pendampingan itu akan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Pak Kepala BGP, Pak Kadis, Pak Kabid SMA. Bagaimana implementasi kurikulum Merdeka sudah kita mulai melakukan? Respon dari pemerintah provinsi berkenaan dengan implementasi kurikulum Merdeka gimana Pak Kabid? Alhamdulillah responnya sangat baik dengan dibuktikan adanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka dengan melibatkan sekolah-sekolah penggerak khususnya SMA untuk mendampingi sekolah-sekolah yang belum masuk kategori sekolah penggerak dan belum melaksanakan IKM. Oleh karena itu kami mulai dari Lombok Timur, semua SMA penggerak itu kami minta mendampingi semua SMA yang belum menjadi sekolah penggerak dan belum melaksanakan IKM. Nah, kemudian lanjut ke Lombok Tengah dan Mataram sudah kita mulai untuk mensosialisasi tentang implementasi kurikulum Merdeka yang melibatkan sekolah-sekolah penggerak. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Kabid. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke Kota Mataram karena ini merupakan satu indikator dari Nusa Tenggara Barat, kemudian cerminan dari satuan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tentu Kota Mataram ada respon terhadap implementasi kurikulum Merdeka, kemudian
mungkin ada yang akan dilakukan pada saat satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Bu Liswati, silakan Bu Liswati. Terima kasih Bapak Kepala Ya. BPMP. Jadi kami di Kota Mataram alhamdulillah sudah mencapai 92% lebih Pak. Ini menunjukkan bahwa kami sangat intens. Kita tetap juga berkoordinasi dengan BGP terkait dengan kenaikan persentase tersebut. Ini tidak lepas dari kami juga seperti disampaikan oleh Bapak Kepala BGP, kami koordinasi dengan BGP, BPMP terkait capaian untuk itu. Nah, jadi kami juga secara mandiri melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah agar peningkatan tercapainya presentase IKM tersebut. Kami selain itu kami juga berkoordinasi dengan BGP terkait nanti program-program untuk guru penggerak yang memang kami ada di angkatan 3 yang alhamdulillah sudah selesai di lokasi 9, kemudian nanti akan ada angkatan 6 dan angkatan 7. Untuk program sekolah penggerak alhamdulillah kami juga dari Kota Mataram kemarin kami juga sudah audiensi juga dengan BPMP. Alhamdulillah mudah-mudahan ini nanti program sekolah penggerak yang memang kami ada di angkatan 3 dapat berjalan lancar, itu terkait juga dengan dukungan support juga dari BPMP dan BGP. Jadi kami terima kasih sekali lagi BPMP dan BGP yang sudah sangat membantu kami mensupport dan berkolaborasi untuk pencapaian itu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu Liswati. Kabupaten Lombok Timur merupakan jumlah terbanyak ya dari satuan pendidikan yang mengikuti implementasi kurikulum Merdeka Mandiri. Ya, yang Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Tengah. Ini jumlahnya terbanyak ini. Kedua setelah Lombok Timur. Jumlah satuan pendidikan yang implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri itu jumlah kedua terbesar itu ada di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, capaian kita jadi Lombok Timur ya. Untuk itu kita mulai dari Kabupaten Lombok Timur, Pak. Ya. Lombok Tengah. Ya, Lombok Tengah. Ibu Lombok. Ya, yang Lombok Timur. Silakan Ibu. Ya, Ibu Berlian Krisna Yunarti. Silakan Bu Kabid Pembinaan SMP. Silakan Bu Kabid. Terima kasih Bapak Kepala BPMP bahwa memang Lombok Timur merupakan nomor 2 tertinggi bagi sekolah-sekolah yang sudah mendaftar IKM jalur mandiri, dan dari 706 sekolah dari tingkat TK PAUD, SD dan SMP yang sudah mendaftar jalur mandiri ini, sampai dengan pertengahan hari ini baru 574 yang sudah melakukan login PNM dan masih di angka 81,3%. Nah, inilah kemudian yang kami bersama seluruh bidang di Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur tentunya terus mendorong bagaimana teman-teman di persekolahan ini bisa meningkatkan aktivitasnya dalam platform Merdeka Mengajar dengan tentunya berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di kabupaten maupun dengan yang di BPMP dan di BGP, dan kami pun juga sudah membuat MOU dengan BPMP terkait dengan BIMTEK dan pendampingan IKM ini. Terima kasih. Pendampingan untuk PMM dilakukan Kabupaten Lombok Timur bersama BPMP. Jadi pendampingan pemanfaatan PMM-nya untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kemudian yang berikutnya Pak dari Kabupaten Lombok Tengah, Pak Bayangkari, guys. Terima kasih. Ya. Jadi memang Kabupaten Lombok Tengah dari awal kita memang sosialisasikan kepada semua satuan pendidikan, sehingga kita Lombok Tengah memang ada 911 satuan pendidikan yang ikut mendaftar. Cuman dari awal kami kerjasama dengan guru penggerak kami, kemudian guru praktik pengajar, bagaimana mensosialisasikan agar cepat login. Nah, dari sekian itu kan ada sekitar 500 yang sudah login, Pak Kepala. Kemudian yang sisanya, nah ini kami kemarin sama Balai Guru Penggerak pendampingan didampingi oleh kasih kurikulum. Jadi mulai hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, mudah-mudahan dengan langsung terjun mendampingi kepala sekolah, operator, seperti harapan Pak Kepala Dinas. Minggu depan
mudah-mudahan bisa 90% login semua. Ya. Gitu, Pak. Ya, ya terima kasih Pak Bayangkari. Selanjutnya untuk KLU dan Lombok Barat. Untuk KLU hadir Ibu Bapak Effendi. ya. Untuk Bapak Effendi, Kabid PAUD dan PNF untuk Kabupaten Lombok Utara. Oke, sejauh ini Pak, implementasi kurikulum merdeka kan sudah yang mandiri, satuan pendidikan yang kurikulum merdeka secara mandiri. Nah, persentase untuk PMM kita tidak juga tinggi, tidak juga rendah, tapi masih berlangsung. Nah, ini gimana Pak Effendi melihat ini? Baik, terima kasih Pak Kepala BPMP yang saya hormati, kemudian Bapak Kepala BPMP dan teman-teman Polda. Jadi untuk di Lombok Utara untuk saat ini memang dari sekian ratus yang mengikuti tes itu hanya 133 yang lolos. Itu yang sudah melakukan login itu baru 87,52%, yaitu baru 113 sekolah. Jadi kemarin kami sudah punya trik. Yang pertama kami menggunakan grup. Jadi guru-guru atau kepala sekolah yang sudah lolos itu untuk loginnya kita buatkan grup khusus baik di Dikdas maupun di PAUD. Nah, jadi kalau kami tidak seperti itu mungkin sulit untuk bisa kita acak itu. Nah, sisanya itu nanti kami akan jemput pula, misalnya selepas dari sini kami PAUD, kami Dikdas dan kami PK akan turun langsung ke lokasi untuk jemput bola bagaimana supaya bisa login secepatnya sehingga nanti target yang harus kami inginkan 100% itu bisa tercapai. Jadi seperti itu Pak. Ya, makasih Pak Effendi. Bu Nureni Sarpo SPD untuk Lombok Barat, Kabid PAUD, PNF dan Dikmas. Untuk Lombok Barat, Bu, gimana? Terima kasih. Untuk Lombok Barat, dari data yang kami dapatkan, dari jumlah pendaftar 135 pendaftar, di mana yang sudah login PMM itu sebanyak 109 dan sisa dari yang belum login itu adalah 26, di mana kami akan melakukan, tadi sempat kami dengan operator juga langsung membuat grup di situ dan menyampaikan apa kendala di lapangan sehingga sampai saat ini belum login, sehingga kami dari operator pun membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu untuk IKM mandiri mereka sudah melakukan dan di sekolah pun sudah pelaksanaannya dari jenjang PAUD, SD dan SMP sudah terlaksana untuk 135 yang mendaftar. Ya. Oke. Demikian, terima kasih. Ya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, itu berkenaan dengan PMM platform Merdeka Mengajar yang memang kita harus percepat dan kita harus tinggikan pencapaiannya, dan mudah-mudahan semua satuan pendidikan kita sudah masuk ke PMM dan ke akun belajar. Yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ada permasalahan kemudian dalam menyambut implementasi kurikulum merdeka yang kita lakukan saat ini. Mungkin ada program apa yang akan dilakukan ke depan, kemudian permasalahan apa yang akan dihadapi oleh kita pada saat satuan pendidikan kita mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Timur dulu, Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih. Terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini memang sejak awal, sejak mulai login pun banyak sekolah-sekolah kita yang menyampaikan beberapa kendala. Yang terbanyak ini adalah tentunya yang lupa dengan akun belajarnya. Nah, kemudian untuk mereset kembali ini kan tidak secepat yang kita inginkan. Nah, ini butuh waktu. Ini juga salah satu faktor sehingga pencapaian login PMM kita belum maksimal sampai dengan hari ini. Kemudian untuk yang selanjutnya memang kami juga intens melibatkan teman-teman dari sekolah penggerak, dan memang kita ada grupnya sendiri juga, di mana nanti teman-teman dari sekolah penggerak inilah yang kemudian akan banyak berbagi praktik baik kepada sekolah-sekolah kita yang mendaftar melalui jalur mandiri. Nah, dari sanalah kemudian pendaftar yang jalur mandiri ini bisa banyak belajar tentang bagaimana akan mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Ya. Dr.
keterlibatan sekolah penggerak untuk menjadi model sudah ada memang rencana dari Lombok Timur. Ya, itu memang dan itu juga sudah kita sampaikan pada pertemuan ketika kami mengumpulkan semua sekolah-sekolah yang mendaftar melalui jalur mandiri. Itu kami sampaikan silakan tidak hanya kemudian akan melakukan BIMTEK dengan fasilitator atau pelatih ahli, silakan kemudian dengan sesama rekan guru pun dengan guru-guru penggerak ini tentunya akan lebih banyak bisa berbagi kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Ya. Pemanfaatan komunitas belajar itu sudah ada gambarannya Bu yang di Lombok Komunitas Timur. belajar, nah ini juga yang masih terus kita dorong untuk bagaimana rekan-rekan melalui komunitas ini bisa aktif untuk berbagi praktik baik juga kepada rekan-rekan yang lainnya. Ini memang belum maksimal juga manfaat komunitas ini. Iya. Gitu. Kota Mataram tadi sama pertanyaannya, jadi permasalahan kemudian keterlibatan komunitas belajar, kemudian pemerintah kota mungkin ada anggaran atau apa, kan ini berbeda nih kalau Kota Mataram dengan kabupaten yang lainnya Pak Kepala BGP ya. Ini kita santai-santai aja Bapak Ibu, nggak usah serius gitu. Mungkin ada ini tentu permasalahannya mungkin tidak sama ya kalau Kota Mataram mungkin dalam PMM dan itu sudah angkanya sudah mencapai ya 20 ya itu sudah tinggi dan mungkin ada mungkin anggaran dari Pemkot atau kebijakan dari pemerintah kota sendiri yang berkenaan dengan penyambutan terhadap implementasi kurikulum merdeka. Nah Bu Liswati, silakan. Terima kasih Bapak. Jadi alhamdulillah kami juga sudah terbentuk punya komunitas guru penggerak. Alhamdulillah terbentuk itu. Jadi ini yang mendorong. Kebetulan juga kami di Kota Mataram untuk Kapten Belajar ID itu ada di Kota Mataram. Nah, jadi alhamdulillah yang memang untuk guru kami sudah di atas 80% untuk Kapten Belajar ID. Nah ini memang tidak lepas dari itu Pak. Jadi kami alhamdulillah di komunitas guru penggerak ini betul-betul membantu mensupport untuk itu. Ya secara sukarela dan ini kesadaran kita saja bagaimana dan alhamdulillah itu disambut baik. Jadi kami melaksanakan secara mandiri walaupun di awal ini tidak ada anggaran pun kami tetap ini dan alhamdulillah setiap gugus kita sudah terbentuk dan dari komunitas guru penggerak inilah yang jalan dan akhirnya ini juga masuk semua Pak, jadi mana yang belum ini untuk akun belajar ID-nya, jadi alhamdulillah itu tercapai dan sisanya dari 92,7% ini adalah kemarin sudah login, cuman di data kemarin masih tetap muncul kami itu mudah-mudahan ternyata permasalahannya misal kepala sekolahnya yang sudah login kemudian nanti ada gurunya yang belum, itu penyebabnya dan itu kemarin sudah kita bahas, mudah-mudahan ini di minggu ini nanti bisa kita sudah 100%. Ya. Oke, terima kasih Bu Lis. Nah, Kabupaten Lombok Tengah itu bupatinya konsen ya terhadap pendidikan, kita juga ke sana, apalagi APBD Lombok Tengah sekarang ini kan sudah meningkat. Dan tentu konsen di menyambut kurikulum merdeka ini mungkin ada lihat keinginan dari Pak Bupati untuk melakukan mungkin sedikit amunisi mungkin yang akan dilakukan di Lombok Tengah. Pak Bayakari, silakan Pak Bayakari saya. Terima kasih Pak Kepala. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, memang kita di Lombok Tengah alhamdulillah dengan program-program Bapak Kepala Dinas yang baru itu sangat intens. Jadi ini dibuktikan dengan banyaknya satuan pendidikan yang melamar kemarin. Kemudian yang kedua, kendala memang tidak sempurna Pak. Jadi di Lombok Tengah dari sekian ribu satuan pendidikan itu dari yang 900 itu memang kompetensi kepala sekolahnya mumpuni sehingga rata-rata ingin mau daftar. Selanjutnya untuk implementasi kurikulum merdeka jauh sebelumnya, karena dari guru-guru kita, guru penggerak sama guru praktik pengajar, nah ini yang saya syukuri Pak Kepala, itu dari awal itu kita bisa lihat dari grup komunitasnya, itu selalu posting dia. Jadi per gugus guru penggerak kita sudah dengan sendirinya menggerakkan teman-temannya
menyiapkan bagaimana tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian terkait dengan pendanaan untuk bagaimana ke depan, memang Pak Kadis sekarang sudah membuat program-program, termasuk di BOS itu kan ada dana untuk peningkatan kompetensi Pak Kepala, dan itu akan mencoba mulai dari sana, di samping juga daerah dari satuan pendidikan itu dana peningkatan kompetensi itu akan dimanfaatkan betul di masing-masing gugus. Kira-kira apa yang akan dibutuhkan dalam proses dan penyiapan untuk menyambut dan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Saya kira itu mungkin dari Lombok Tengah. Makasih Pak Bayangkari. Kabupaten Lombok Barat, ini kan punya Senggigi, ya kan? Lombok Barat itu pariwisata yang luar biasa. Anggaran APBD-nya tidak kalah jauh juga dengan Lombok Tengah, dan konsen di bidang pendidikan itu memang dari dulu ya Pak. Silakan Bu Nureni. Ya, terima Bu kasih. Kabit, ya. Ya, kalau untuk Lombok Barat terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, di mana untuk Lombok Barat guru penggerak maupun sekolah penggerak ini berkolaborasi untuk meningkatkan dan bagaimana kita melaksanakan implementasi KM ini supaya kegiatan yang ada di sekolah maupun yang ada di setiap lembaga PAUD juga dapat terlaksana dengan baik, dan kegiatan ini juga selain dilakukan oleh PSP sendiri maupun guru penggerak, kami juga dari Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan sosialisasi ini bersama dengan Kepala Bidang GTK, bersama-sama dengan Kepala Bidang SD dan SMP untuk melaksanakan dan mensukseskan program IKN tersebut. Kalau mengenai anggaran, kami dari dinas mungkin kita belum ada anggaran untuk itu. Hanya saja bagaimana kerjasama kita antara sekolah dan baik dari jenjang PAUD maupun dari jenjang PAUD SD dan SMP melalui dana BUP dan dana BOS-nya. Di situ kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Nih KLU punya Gili Trawangan, punya ini tentu hotelnya banyak. Ini melibatkan stakeholder yang lainnya untuk pendidikan, apalagi kita menyambut kurikulum Merdeka atau apa mungkin ada ini Pak Fendi. Ada gambarannya mau melakukan apa implementasi kurikulum Merdeka di KLU dengan potensi yang begitu banyak yang ada di KLU. Baik Pak Kepala, terima kasih. Jadi untuk implementasi kurikulum Merdeka ini kami khususnya dari Dinas Pendidikan sangat konsen ya, apalagi dukungan pemerintah daerah yang Bupati kami sangat mendukung. Hanya kami ditempa oleh dua masalah besar kemarin, yaitu Pak dan COVID itu, sehingga termasuk 3 gili sekarang mungkin harus mulai dari nol lagi, karena dari kemarin itu para owner itu sudah hampir ya 100% gulung tikar. Jadi untuk kita pengembangan ke depan kayaknya kita masih tertatih-tatih dulu. Tapi semangat kami tidak kendor Pak, dengan adanya teman-teman dari guru penggerak, kemudian beberapa sekolah penggerak, kami konsen, kami bantu. Ya, apalagi kemarin untuk di DPA saya memang untuk DPA yang kemarin kami belum punya anggaran untuk itu, tetapi kami sudah komunikasi dengan pihak Bapeda untuk di perubahan nanti mudah-mudahan bisa dianggarkan khusus ya implementasi kurikulum Merdeka. Jadi insya Allah nanti terutama nanti mereka komit untuk kita coba bantu sekolah penggerak dulu ya, baru nanti merangkak ke mandirinya ya. Yes, terima kasih Pak Fendi. Pak Kabit SMA, mungkin ada apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kabit kaitan dengan Bapak dan Ibu dari kabupaten, 5 kabupaten sepulau Lombok dalam implementasi kurikulum Merdeka sudah melakukan, kemudian permasalahan juga sudah diungkapkan berkenaan dengan keterbatasan. Nah, dari Pak Kabit mewakili Pemprov ini Pak Kabit SMA.
ini apa? Mungkin ada sepatah kata apa yang harus disampaikan oleh Pak Kabid kaitan dengan keberadaan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Kabupaten Kota Sepuluh Lomo pada pagi hari ini, Pak Kabid. Ya. Ya, terima kasih Pak Kepala BPMP. Kaitannya dengan apa yang menjadi permasalahan kita pada dasarnya antara semua kabupaten kota yang ada di NTB secara umum, sebenarnya persoalan itu kalau kita tidak mengatakan sama tetapi hampir sama. Hanya yang menjadi persoalan sekarang bagaimana supaya kabupaten kota itu kita minta berkolaborasi dengan provinsi, karena bagaimanapun provinsi punya juga sekolah penggerak, punya juga guru penggerak, ya sehingga nanti guru-guru penggerak yang ada di SMA yang ada di kabupaten kota yang ada itu bisa dimanfaatkan. Kalau kita tidak berkolaborasi, saya kira agak sulit kita melakukan hal itu. Oleh karena itu kami mencontohkan misalnya Lombok Timur, karena kami sering mendengar teman-teman guru penggerak itu sering dimanfaatkan oleh teman-teman sekolah yang ada SMP, SD di Lombok Timur, Marateka, itu mereka melihat praktik baik yang ada di SMA, kami berikan ya 100% untuk masuk ke SMA sehingga nanti apa yang dilihat, apa yang ada di SMA bisa dicontoh khususnya yang praktik baik itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Makasih Pak Kabid. Para PGP tadi kolaborasi dinas pendidikan provinsi, kabupaten kota, kemudian kita di kementerian, bagaimana mau Pak Kepala PGP melihat ini sebagai satu kesatuan, kemudian optimisme BGP sebagai kepanjangan tangan dari kementerian, termasuk saya sendiri BPMP selaku kepala BPMP tentu ada optimisme yang begitu kuat buat kita untuk implementasi kurikulum. Silakan Pak Kepala BGP. Terima kasih Pak Iwan. Jadi kita itu BGP sama BPMP selalu mengadakan rapat koordinasi. Dan ini sudah diingatkan, dipesan oleh Pak Dirjen, kita harus selalu memanfaatkan teman-teman yang ada di daerah, yaitu terkait dengan komunitas. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ingat, memang ada 5 strategi itu di dalam informasi Merdeka Belajar itu. Yang pertama kan platform Merdeka Mengajar, memang betul itu. Jadi kalau sudah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini, tidak hanya login saja, harus buka fitur-fiturnya, baru bisa dikatakan dia sudah beraktivitas dengan platform Merdeka. Jadi kalau hanya login saja belum bisa dikatakan itu. Itu pertama. Lalu yang kedua, dengan komunitas belajar, Pak. Ada 3 komunitas belajar. Yang pertama komunitas internal. Pastikan kepala sekolah dan guru-gurunya ini harus punya mindset yang sama terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Nama saja jalur mandiri. Mandiri itu harus datangnya dari dirinya sendiri. Ini yang harus dibangun. Itu. Lalu yang kedua, komunitas antar sekolah. Ada guru penggerak, ada program sekolah penggerak, dan ada teman-teman pengawas. Ya, ini juga saling membantu di dalam bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka itu. Lalu ada satu lagi adalah komunitas daring. Kita punya OWW, One Bina. Pak Haji Irfan punya Silamo apa itu ya. Ini kita selalu ingin kabupaten kota teman-teman itu selalu update data terkait IKM itu. Di tingkat nasional pun ada yang nama webinar berseri. Nah ini mendorong kabupaten kota, terutama yang belum mencapai 50%. Ya hari ini pun kami dengan Lombok Tengah masih bergelut ya bersama BPMP juga. Sampai Sabtu masih teman-teman sama tugas, saya tugaskan ke sana. Supaya Lombok Tengah naik ke peringkat yang lebih baik lagi. Ini tantangan kita bersama, karena ini memang fase pertama untuk penerapan kurikulum Merdeka ini.
kita dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lapangan kita bisa kita tuntaskan. Salah satu yang disampaikan oleh Ibu Kabid Lombok Timur tadi permasalahan adalah di lupa akun belajar.id itu. Ini bisa ditanggulangi dengan menghadirkan ini di Kota Mataram, Kopapten. Ya. Lah, Kopapten ada di kabupaten, kaptennya ada di provinsi. Nah, kemarin di Lombok Tengah sudah saya hadirkan ke Pak Kepala Dinas untuk membantu supaya yang lupa itu langsung ditangani. Karena harus didaftarkan ulang, ditulis ulang untuk menunggu. Nah, kalau sudah itu dipahami, nanti setelah kita dampingi dia pulang akan melakukan sendiri. Harus dipastikan ini, kalau nggak dipastikan nanti dia akan nggak lagi. Itu Pak, jadi ini adalah kerja sama kita, kerja gotong royong kita antara pemerintah pusat dan daerah. Dan untuk menyukseskan yang namanya IKM. Dan tidak hentinya kita berdua bertiga dengan Dinas Kabupaten Kota mendorong yaitu komunitas satuan-satuan untuk selalu memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Itu siapa? Ya, makasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kita optimis bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat 10 kabupaten kota akan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, dan gambaran itu terlihat dari persiapan penyiapan dari kabupaten kota dan seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka baru 2-3 hari kita melakukan 2 tahun ajaran baru, dan ini merupakan hal baru buat kita, tetapi dengan hal yang baru kita akan menjadikan titik awal untuk kita bergerak untuk meningkatkan mutu pendidikan kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Bidang untuk 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Kabid SMA, Pak Kepala BGP yang sudah hadir pada pagi hari ini menjelang siang hari ini dalam acara di BPMP Nusa Tenggara Barat. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk sesi pertama, dan nanti sesi kedua Bapak akan dihadirkan oleh BPMP Nusa Tenggara Barat 5 kepala dinas kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa berkenaan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Demikian, terima kasih kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.